Tapi yang pertama adalah kita harus mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun pekerjaan kita ya, mau buruh di pasar, mau apa, mau direktur, mau bos, ya sama aja Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak melihat posisi kita Bapak Ibu. Tuhan melihat cara kita bekerja. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi apapun pekerjaan kita, kita harus mensyukuri bahwa pekerjaan itu telah diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mensyukuri pekerjaan kita, maka pasti kita akan jengkel bekerja. Kita bilang, nasib saya jadi buruh, sebenarnya saya jadi pilot sebenarnya. Kok jadi buruh lagi di pasar? Padahal naik pesawat pun belum pernah naik pesawat, tapi mau jadi pilot. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus bersyukur karena pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak orang di luar sana ada yang mencari-cari pekerjaan, tidak ketemu pekerjaan, cari pekerjaan yang cocok. Susah dapat pekerjaan, apalagi sekarang Bapak Ibu ya, susah sekali mendapat pekerjaan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu masih mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan, ya kita mensyukuri itu. Tuhan telah memberikan kepada kita pekerjaan yang baik. Karena pekerjaan kita itu adalah sebuah kepercayaan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mempercayakan kepada kita pekerjaan yang saat ini kita sedang geluti. Ya, itu. Karena firman Tuhan bilang kalau kita setia dalam pekerjaan yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang lebih besar kepada kita. Ya, Bapak Ibu kalau melihat banyak sekali bos-bos yang sukses, mereka tidak langsung menjadi sukses sekaligus, tapi dari bawah mereka harus berjuang dari bawah ya, berjuang dari kecil ya, habis Tuhan tambahkan menjadi lebih besar ya. Nah, kita pun juga kalau hari ini mungkin pekerjaan kita masih sangat sederhana, pekerjaan kita mungkin kalau dipandang kayaknya pekerjaan kita hanya rendah aja Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap setia dengan pekerjaan kita, mensyukuri apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita ya. Karena bukan posisi yang Tuhan lihat, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita dalam bekerja. Tadi kita perlu mengatakan kita harus bekerja bukan hanya untuk manusia, tapi kita bekerja seperti kepada Tuhan. Memang bos kita adalah manusia ya, tapi tanggung jawab kita itu kepada Tuhan. Sehingga kita bekerja dengan sungguh-sungguh kepada bos kita. Dan satu hal yang harus kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, kita harus bekerja sungguh-sungguh supaya Tuhan dimuliakan di dalam pekerjaan kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, sangat penting kita mensyukuri pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita nggak bisa mensyukuri, maka kita akan cenderung bersungut-sungut. Kalau kita sudah bersungut-sungut ya nggak mungkin kita bergembira Bapak Ibu. Pasti kita bersungut-sungut, pasti kita bekerjanya tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah Bapak Ibu. Tapi pelajaran pada sore hari ini mengajarkan kita, dimanapun kita bekerja, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan juga sungguh-sungguh turun atas kita. Kalau kita bekerjanya setengah-setengah, ya berkat juga setengah-setengah. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Kalau Bapak Ibu bekerjanya malas-malasan, setengah-setengah, ya berkat juga ya setengah-setengah juga. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan melebihi gaji kita, nanti bos akan kasih naik gaji kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir gaji saya cuma 1,5 juta, ya asal-asalan aja kita bekerja. Tapi kalau kita bekerja lebih daripada 1,5 juta, kita bekerja sungguh-sungguh, maka bos pun akan anak buah saya ini rajin, ya dia bekerja luar biasa, saya untungnya tambah besar. Ya tidak layaklah saya kasih dia gaji 1,5 juta, saya akan kasih naik dia 2,5 juta. Yuli ya. Kemarin kerja di Mataram ya, sudah di Kebima ya. Kami ingat kebaikannya itu sama bosnya. Kalau kita bekerja dengan jujur, bos akan mencari kita ya. Dia akan menawarkan gaji yang tinggi karena dia tahu
apa pekerjaan kita seperti apa, ya. Jangan belum bisa bekerja, datang sudah minta gaji berapa, makan berapa kali. Bos bilang, ya ini kerja juga belum tahu, udah tanya gaji berapa, aku berapa gelas yang minum. Tapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Kita buat sukses dulu bos, maka bos akan buat kita sukses. Kadang-kadang kita bilang, ngapain saya capek-capek, nanti bos aja yang kaya, saya tetap miskin. Ya enggak Bapak Ibu, ya. Kita buat sukses bos, maka bos pun akan membuat kita juga sukses. Kalau bos nggak sukses, ya nggak mungkin dia membuat kita sukses juga. Jadi bagaimana caranya kita dapat menjadi terang, menjadi saksi, ya, melalui pekerjaan kita. Salah satunya adalah melalui pekerjaan kita. Ya. Kalau Bapak Ibu bekerja terus ada kasus, pasti bos bilang itu yang pertama mungkin suku, ya. Itu anak Sumba tidak kerja di saya, nggak beres itu. Yang kedua, itu orang Kristen itu kerja di saya, nggak beres itu. Nah, tapi kalau kita kerja bagus, ya bukan nama kita aja yang bagus, ya, tapi nama suku kita, nama Tuhan. Waktu orang Kristen, oh baik, orangnya jujur, orangnya baik sekali, orangnya rajin, ya. Pasti nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan kita. Mungkin kita nggak bisa menyampaikan Yesus kepada orang yang berbeda dengan kita, tapi lewat kesetiaan kita dalam pekerjaan, ya, kita dapat memenangkan banyak jiwa lewat pekerjaan kita, Bapak Ibu. Ada satu cerita dalam Alkitab tentang Naaman, ya. Naaman ini adalah seorang panglima perang, ya. Tetapi Naaman akhirnya mendapat penyakit yang sangat memalukan, namanya penyakit kusta. Seluruh tubuhnya penyakit kusta. Dia sudah berobat kemana-mana tapi tidak dapat kesembuhan. Tapi beruntung ada pembantunya yang mungkin seumur dengan Tiras, ya. Ternyata diangkut dari bangsa Israel, diangkut dan suruh kerja di rumahnya. Disitulah pembantunya itu berkata bahwa Naaman, di Israel ada seorang namanya Nabi Elisa. Dia banyak Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Coba engkau ke sana, pasti engkau akan disembuhkan. Dan benar Bapak Ibu, Naaman ke Israel cari Elisa, dan Elisa suruh dia, pergi celupkan dirimu 7 kali, maka kamu akan sembuh dari kustamu. Dia pergi ke sungai Yordan, dia celupkan dirinya 7 kali, dan dia disembuhkan. Kenapa? Karena jasa dari seorang anak remaja Bapak Ibu yang tinggal dengan dia, hanya seorang pembantu, tapi lewat kesaksian pembantunya ini, Naaman dapat mengenal Tuhan, Naaman dapat disembuhkan. Nah, mengapa Naaman percaya sama pembantunya? Karena dia tahu persis pembantunya bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, sehingga apa yang pembantunya ngomong dia nggak ragu, ya. Dia bisa datang ke Israel, ya, berhari-hari dia jalan ke sana karena dia tahu pembantunya ini pembantu yang jujur, informasinya dapat dipercaya. Coba pembantu yang suka tipu-tipu, pasti dia berpikir ulang, jangan-jangan kamu tipu saya, mana ada seperti itu. Tapi karena pembantunya ini jujur, dia langsung percaya walaupun hanya seorang remaja, dan dia mendapatkan mujizat di sana, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita bekerja dengan baik Bapak Ibu, lewat kehidupan kita orang dapat diselamatkan. Contoh di Korintus itu baik, ya, orang Kristen itu rajin, ya, orang Kristen itu jujur, ya, sehingga mereka pun diberkati karena kehidupan kita. Kalau kita kerjanya nggak bagus, anak buah saya baru 1 hari barang saya sudah hilang semua. Suka curi, suka ini, yang keluar bukan pujian, ya, yang keluar, wah laku setan, kurang ajar, mungkin seperti itu. Curi-curi gitu, seperti itu. Numpanga. Dia sumpahin kita, kata yang keluar, kata-kata yang nggak bagus. Tapi ketika Bapak Ibu bekerja dengan baik, ya, lewat pekerjaan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi hari yang pertama adalah mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ya. Kolose 3 ayat 23. Nah, Bapak Ibu baca satu ayat ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, ya, firman Tuhan bilang, kalau kita bekerja, baiklah kita bekerja
untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa kita memang bekerja untuk bos, tapi kita bekerja karena Tuhan yang mempercayakan pekerjaan itu kepada kita, sehingga kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Tadi saya sudah singgung di awal, ya. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga Tuhan memberkati kita, juga sungguh-sungguh memberkati kita, ya. Makanya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya? Ada beberapa contoh. Yang pertama, janganlah memikirkan masalah pribadi saat berada di tempat kerja, ya. Ya, kadang-kala kita itu bekerja di tempat pekerjaan, kita punya masalah di rumah, kita masih bawa-bawa ke pekerjaan. Akhirnya pekerjaan kita tidak beres. Kita mungkin kerja melamun melulu sepanjang hari. Jadi kita harus bedakan, oh ini tempat kerja, ini masalah kita yang ada di rumah, ya kita jangan dibawa ke dalam pekerjaan, ya kadang-kala begitu, ya. Bos marah sama istri, anak buah yang jadi sasaran. Dia marah-marah, dia marahin kita lagi. Kita pun juga anak buah, lagi kesal sama orang, kita kerja juga kita kesal sama bos kita juga. Bos suruh-suruh kita marah-marah, padahal kita ada masalah di luar sana, di orang lain, sehingga dampaknya kepada dalam pekerjaan kita. Tapi firman Tuhan bilang supaya kita itu jangan membawa masalah pribadi kita di dalam pekerjaan. Apa yang di rumah kita tinggalkan di rumah dulu, ya. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. Itu. Yang kedua, orang yang bekerja sungguh-sungguh itu adalah orang yang bekerja dengan disiplin. Disiplin itu artinya kita datang tepat waktu, ya, jangan bolos, datang terlambat, pulang lebih cepat. Ya bahaya Bapak Ibu, di mana-mana langsung dipecat. Ya. Kalau orang nggak bisa menikmati pekerjaan itu karena dia bekerja dengan tergesa-gesa, datang terlambat. Hanya bos bilang, kamu datang terlambat, kerja ini, hanya kita pusing kepala Bapak Ibu, ya. Kita bekerja tidak disiplin, ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu di sini bekerja dengan luar biasa. Ada yang jam 3 sudah bangun, Bapak Elfri, Pak Lukas, yang lain mungkin. Kalau di pasar itu, ya jam 3, jam berapa bangun? Jam 3, ya. Jam 3 sudah bangun. Kalau jam 4 bangun gimana? Pekerjaan bos tambah kacau sudah, ya. Yang akhirnya bos bisa panggil orang lain lagi menggantikan kita, ya. Jadi jam 3 udah bangun, ya. Nah, itu disiplin, ya, jam 3 kita bangun, ya. Karena itu adalah pekerjaan kita, ya. Nah, itu kalau kerja di bos, ya. Nah, di kantor juga lebih parah lagi Bapak Ibu, ya. Gitu. Bekerja dengan disiplin, karena dengan kedisiplinan pekerjaan kita akan menjadi lebih berhasil. Ya, 2 minggu yang lalu ada kesaksian dari Pak Hengki itu, rahasia suksesnya adalah salah satu yang saya tangkap adalah disiplin, tepat waktu Bapak Ibu. Kerjanya dengan sungguh-sungguh, ya tidak heran mereka menjadi orang yang sukses karena mereka bekerjanya disiplin dan tepat waktu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita disiplin, sungguh-sungguh bekerja dengan tepat waktu, ya, Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita, ya. Kalau kita kerjanya setengah 1 jam terlambat, bos tanya banyak alasan, oh soalnya begini, ya, 1 kali masih diampuni, ya. Kalau 10 kali langsung capek saya anak buah. Keluar aja kamu cari pekerjaan lain. Ada orang yang lebih baik yang bisa bekerja, ya. Nah, tapi kalau kita bekerja dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, maka bukan bos kita yang senang, Tuhan pun disenangkan dan Dia akan memberkati pekerjaan kita. Kalau kita nggak, bagaimana kalau kita nggak kuat lagi bekerja, udah capek bekerja, ya lebih baik minta berhenti, lebih bagus daripada kita bekerja tapi kita bolos-bolos, ya repot Bapak. Memang sangat disiplin, ya. Ya beda dengan kita di Indonesia, ya. Makanya negara kita masih ya belum bisa maju karena banyak jam karet. Ya jam karet ini yang bahaya Bapak Ibu, ya. Kerja jam karet, ibadah jam karet, semua jam karet, susah Bapak Ibu. Kalau orang luar dia harus tepat waktu, nah, karena mereka tahu kunci sukses itu adalah kedisiplinan, ya. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh
harus bekerja dengan kerelaan, bukan bekerja dengan terpaksa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bekerja dengan terpaksa, ya otomatis kita tuh nggak bisa gembira ya dalam pekerjaan ya, karena kita dongkol terus kita bekerja karena terpaksa Bapak Ibu. Tapi baiklah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, menikmati pekerjaan kita sebagai pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu lebih tertarik kepada kesetiaan kita dan kesungguh-sungguhan kita dalam bekerja, bukan karena posisi kita dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, yang jadi buruh di pasar dengan jadi direktur itu sama aja di hadapan Tuhan. Kalau jadi anggota DPR ya memang posisinya tinggi, tapi karena korupsi ya itu memalukan di hadapan Tuhan. Kita hanya mungkin seorang buruh di pasar, tapi kita bekerja dengan baik, Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Jadi kalau manusia itu melihat, oh pekerjaannya ini bos, ini anak buah, tapi Tuhan itu enggak melihat posisi kita. Tuhan melihat kesetiaan kita di dalam pekerjaan. Ya, walaupun pekerjaan kita hanya pembantu rumah tangga atau pekerjaan kita hanya pekerjaan kuli biasa, tapi kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau jadi bos sekalipun, kalau kita bekerja nggak benar ya, kita tipu-tipu, kita curang-curang, maka pekerjaan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia ya bisa aja Bapak Ibu, tapi di hadapan Tuhan tidak berkenan dengan pekerjaan seperti itu. Kalau Bapak Ibu bekerja pekerjaan yang mungkin hanya orang biasa, tapi bekerja dengan sungguh-sungguh, maka tidak lama lagi Allah akan mempromosikan Bapak Ibu ya, dari yang rendah menjadi lebih tinggi ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga, milikilah hubungan yang baik dengan rekan kerja, dengan orang yang sering Anda temui di tempat pekerjaan. Ya, jadi firman Tuhan bilang, kalau kita mau bekerja dengan gembira, kita otomatis kita harus punya hubungan yang baik dengan rekan kerja kita. Kalau Bapak Ibu musuhan dengan rekan Bapak Ibu, pasti kita bekerjanya ya nggak bisa happy ya. Kita lihat muka orang musuh kita langsung cemberut. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kita harus menjadi terang ya di tempat pekerjaan kita. Ya, dalam Matius pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan bahwa kita harus menjadi terang dan saksi di dalam pekerjaan kita masing-masing. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke. Oke, kalian buat deh. Oke, tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi saksi dan terang dimanapun kita bekerja, ya, dengan cara memiliki hubungan yang baik dengan teman kita dalam pekerjaan, ya, itu. Ya, kadang-kala kita pernah nggak musuhan dengan teman kerja kita? Salah paham juga ya, pernah juga ya? Pernah. Kadang-kala dia mau ini, dia suruh kita suruh dia, jadi kadang-kala kita akhirnya punya hubungan yang tidak baik. Kalau kita punya hubungan yang tidak baik, ya kita nggak bisa bekerja dengan happy. Karena yang di sekeliling kita ini orang-orang yang menjengkelkan gitu. Kita marah-marah terus. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan rekan kerja kita yang lain, maka disitulah kita pasti bisa menikmati pekerjaan itu dengan baik. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan teman kerja kita? Yang pertama adalah hubungan kita dengan orang yang tempat kita. Yang pertama itu jangan hindarilah bergosip di dalam pekerjaan. Ya, kadang-kadang gosip ini yang jadi masalah dalam pekerjaan, betul. Jadi kalau kita gosip, teman kita tersinggung, ya lama-lama dia berpikir negatif, jangan dia cerita saya ini. Hanya dia jadi musuh sama kita, dia nggak mau ngomong sama kita lagi. Kita pun jadi marah, kita kamu siapa? Kita juga nggak mau jadi ngomong sama orang lain. Dan akhirnya dalam pekerjaan kita nggak bisa menikmati pekerjaan. Kita akan terus curiga dan sebagainya, sehingga kita nggak bahagia dalam pekerjaan, ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu, hindari bergosip di dalam pekerjaan, ya. Ada bukan kadang-kala anak buah juga bukan gosip anak buah juga. Anak buah gosip bos juga. Bos saya begini. Ya biarin aja bosnya, urusan bos Bapak Ibu. Anak buah dengan anak buah ya masih lumayan lah. Kalau menyakit sama bos itu, banyak suruh-suruh, banyak ini. Nah, tentu digosip kalau bosnya pelit. Bosnya pelit. Kalau tidak pelit ya kita ngomong yang baik, kasih. Ya. Kalau pelit ya digosip pelit. Kalau bos pelit katanya digosipkan aja. Ya, bos pelit, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Doakan supaya bosnya nggak pelit. Ya nggak usah digosip, biarin aja dia pelit aja, urusan dia. Namanya bos ya kebanyakan pelit ya. Jarang bos itu murah hati ya, jarang ya. Kebanyakan bos itu udah bos takut uangnya apa hilang sedikit, uangnya keluar sedikit ya nggak mau dia. Pelit. Nama bos semua hitung-hitungan begitu. Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan ya biarin aja urusan bos. Kita aja kerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang berikut adalah Bapak Ibu, kalau kita bekerja dengan sesama rekan kerja ya, jangan banyak mengkritik ya, lebih baik memuji dia ya, memberikan apresiasi kepada teman kita ya. Karena kalau anak buah dengan anak buah yang saling kritik, kamu itu kerja nggak beres tuh, dia jawab lagi, oh nanti saya balas dendam lagi nanti. Kita kerja lagi, dia cari-cari kesalahan kita, kamu itu kerja nggak beres, kita kerja sudah beres, ada aja yang dia protes, ada aja yang dia kritik untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita bilang, wah bagus sekali kerjamu ya, semangat ya kamu kerjanya, kamu luar biasa, dia senang juga. Maka dia pun juga akan tidak mungkin merendahkan kita, dia pun akan bilang, wah kamu juga luar biasa gitu. Nah, kalau kita punya hubungan yang baik, saling memberikan pujian ya, apresiasi kepada teman kita, maka kita akan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain ya, sehingga kita akan bebas dari marah-marah Bapak Ibu. Kalau kita saling kritik ya, dia akan kritik kita kritik dia terus. Ya memang kritik itu sangat penting juga ya untuk membangun. Tapi kalau kebanyakan kritik jadi repot Bapak Ibu. Jadi berkelahi. Nah, kita mau orang lain seperti kita, orang lain juga mau seperti dia ya. Jadi apa yang mau dikritik ya dikritik, kalau nggak penting ya jangan dikritik lah, lebih baik dikasih masukan, dikasih pujian ya. Dikritik dulu baru diangkat ya gitu. Jangan dikritik terus dihina ya, tambah marah orang, siapapun akan marah. Kalau kita kritik terus kita puji, masih senang dia. Itu ya kalau Bapak Ibu jadi bos juga ya sekarang, kalau jadi bos juga gitu ya. Jadi kalau jangan kita marahin anak buah terus, kita kritik terus anak buah terus, kita hina terus anak buah ya, anak buah tambah stres, nggak bisa kerja dia. Kita kritik, kita kasih solusi, kita kasih dorongan ya. Memang kamu ini salah, tapi bagusnya begini. Kamu pasti bisa, kamu pasti hebat. Maka orang itu akan senang dengan kita gitu. Tapi kalau kita kritik, kita marahin terus ya, anak buah sudah benci kita, dia kerja udah nggak segenap hati lagi. Demikian juga dengan Bapak Ibu ya, walaupun Bapak Ibu saat ini mungkin belum jadi bos ya, masih jadi anak buah kerja sendiri ya, pasti dalam pekerjaan kita punya teman-teman kerja ya, tetaplah jaga hubungan yang baik dengan mereka ya, supaya supaya kita bisa menikmati pekerjaan kita Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya, ini mungkin quotes yang terakhir, mungkin Bapak Ibu hafal dulu ya sebelum Bapak Ibu pulang dari tempat ini ya. Yaitu bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya uang banyak pun, kalau kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah mendapatkan kebahagiaan. Walaupun kita punya uang sedikit pun, kalau kita bersyukur, maka di situ kita akan mendapat kepuasan dan kebahagiaan.
Jadi itu ya, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Ada orang bilang kalau saya sudah kaya baru saya bersyukur, kalau saya sudah punya jabatan tinggi baru saya bersyukur. Nggak bisa Bapak Ibu. Semakin kaya semakin kurang terus, semakin tidak puas terus, semakin mencari terus Bapak Ibu, karena tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur ya, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, sebelum kita pulang ya, sekali lagi hafal ya. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Oke, 1, 2, 3. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Oke, sekali lagi, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Oke, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah hamba sampaikan Tuhan. Biar firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Supaya dimanapun kami bekerja Tuhan, kami bekerja dengan baik, dengan disiplin, dengan bertanggung jawab. Sehingga lewat pekerjaan kami Tuhan, ada banyak majikan kami, ada banyak orang lain dapat melihat Engkau, dapat memuliakan Engkau karena kami Tuhan. Tuhan ampuni kami, kadangkala kami bekerja dalam pekerjaan kami dengan tidak sungguh-sungguh. Kami bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kami, kami tidak bekerja dengan disiplin. Tuhan ampuni kami, agar kami bekerja dengan disiplin, dengan baik, dengan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Tanamkan firman Tuhan ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kami selalu tetap setia dan tetap bertanggung jawab di dalam pekerjaan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.